sampai pada titik tertentu timbul kejenuhan. Jadi sama, pada saat saya merasa keresahan, saya mencoba mengatakan, iya saya jujur, saya resah. Pertama, saya harus meyakini bahwa saya sudah selesai dengan diri saya. Kedua, saya harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk orang lain. Senang sekali bisa ketemu Pak di Ruang Tumbuh. Oke. Pak Imam, bisa ceritakan seperti apa perjalanan Bapak hingga ada di titik saat ini? Menjadi seorang pemimpin dari bank syariah pionir di Indonesia, Pak. Kalau ditanya tentang perjalanan sebagai banker syariah, saya menyebutnya sebagai romantisme seorang bankers yang tersesat di jalan yang benar. Kenapa saya sebut sebagai romantisme? Ya karena tadi drivernya itu lebih memang kepanggilan jiwa. Ya mungkin karena ada beberapa teman-teman yang berangkatnya satu mungkin dari ambisi untuk jabatan, ambisi untuk bisa mendapatkan remunerasi yang lebih baik gitu ya. Tapi khusus buat saya pribadi itu lebih ke arah romantisme jiwa. Dan yang berikutnya tersesat di jalan yang benar karena tidak by design. Jadi satu memang didrive oleh pergolakan batin, yang berikutnya didrive oleh ketersesatan yang kemudian membuahkan yang hasil yang menurut saya sangat indah. Nilai-nilai apa sih yang selalu Bapak bawa dari dulu sampai sekarang? Sampai pada titik tertentu timbul kejenuhan. Pada saat kekosongan itulah kemudian ya kebetulan ada program voluntary inspiration di Permata dan saya putuskan keluar untuk masuk ke dunia pendidikan. Saya ngambil program S3 untuk lepas sebentar. Nah di program S3 itulah saya karena ya uang yang didapat juga lumayan karena bisa buat bayar S3, bisa bayar ONH Haji Plus pada saat itu bersama istri dan seterusnya. Akhirnya ya saya ngambil S3 dan kemudian naik haji. Nah pada saat itulah saya mendapat guru Ustadz Didin Hafidudin. Beliau sebenarnya juga dosen di IPB, tapi saya baru dekatnya pada saat naik haji tersebut. Nah berangkatlah dari satu Ustadz Didin itu setiap masuk ke satu kota atau wilayah selalu mengkaitkan tematik kajiannya dengan kisah apa di kota tersebut. Nah sampailah kita di Madinah. Di situ Ustadz Didin mengatakan disinilah letak pertama kali sejarah peradaban masyarakat Madani itu didirikan. Di sini Rasulullah menerapkan larangan riba. Nah, barulah di situ dijelaskan bagaimana konsep riba itu bekerja. Intinya riba itu adalah tambahan atau ziyadah atas uang yang digunakan yang paling ada beberapa, ada melalui perdagangan, ada melalui tukar-menukar, ada yang melalui pinjam-meminjam. Nah, intinya adalah uang itu harus bertambah menurut fungsi dari waktu. Terlepas apakah ada barang dan jasa yang di-create, nggak ada hubungannya. Uang is uang, dia harus bertambah menurut waktu, barang adalah barang. Nah, waktu itu dengan mudah dijelaskan konsep riba itu, tanpa harus punya background S3 segala macam. Itu dengan mudah bisa dicerna, iya, kenapa selama ini saya merasa bangga untuk menjadi bagian dari sistem tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita, begitu saya memahami ini, langsung saja akhir cerita saya katakan, saya bekerja di bank konvensional, Ustadz. Apakah saya harus meninggalkan bank konvensional? Nah, pada saat itu, Ustadz bilang, mencari nafkah itu adalah sebuah kewajiban suami. Oleh karenanya, keputusan untuk meninggalkan sebuah mata pencaharian harus dipikirkan baik-baik. Harus ada komitmen dengan sang istri dan juga keluarga. Tetapi yang tidak boleh itu satu, mengatakan bahwa riba itu tidak haram, itu salah. Berarti statusnya menjadi kafir karena tidak mengimani apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Kedua, ya kita harus berkomitmen untuk meninggalkan. Nah ketiga, setelah berkomitmen ya kita berazam tidak lagi mau menambah, dan kita membuat rencana kapan kita kira-kira bisa keluar. Yang menyambungkan dari perjalanan yang panjang tadi,
untuk akhirnya jadi ruang tumbuhnya Bapak sampai ke titik sekarang? Kalau saya melihat apapun ceritanya, sejatinya ada satu pintu yang harus tetap kita masuki yang kira-kira bisa menyelamatkan kita, yaitu pintu kejujuran. Karena sejatinya kebenaran itu selalu berbisik di hati kita. Nah, adapun melihat ada orang masih mungkin susah itu, ya karena tadi kejujuran. Saya melihat cerita tentang Umar radhiyallahu an. Umar kurang jahat apa coba? Sang Umar lah yang membunuh anak perempuannya. Umar juga terlihat bengis dan senantiasa menjadi penjaga dari ritual nenek moyangnya pada saat itu. Yang kemudian pedangnya terlepas karena mendengar surat Taha. Tapi ada satu yang didapat dari Umar. Jujur. Jadi di antara para pembesar Quraisy, kalau saya baca sirahnya Umar, mereka memang suka mengubur anak perempuannya. Tetapi pada saat ditanya, dia sendiri malu mengungkapkan bahwa dia mengubur anak perempuannya. Tapi tidak dengan Umar. Dia ngaku, ya tadi gitu ya, jujur, sampai akhirnya kejujurannya itulah yang mengantarkan dia pada titik balik. Jadi sama, pada saat saya merasa keresahan, saya mencoba mengatakan, iya saya jujur, saya resah. Nah tapi nggak tahu teman-teman yang lain mungkin berusaha keresahan itu mungkin tertutupi dengan kegiatan yang lebih ramai dan seterusnya. Tetapi sejatinya kalau ditanya benang merahnya, ya kejujuran itulah yang sebenarnya membawa seseorang itu untuk kembali ke fitrahnya. Tantangan terbesar Bapak untuk memegang kejujuran itu apa Pak? Pertama, saya harus meyakini bahwa saya sudah selesai dengan diri saya. Kedua, saya harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk orang lain. Dan konsekuensi yang diterima itu harus bisa kita maknai. Ya termasuk, ya mungkin cerita yang dahulu ya, waktu sempat di BNIS gitu ya, ya tanpa mengurangi rasa hormat, ini saat ini sebagai suatu bagian yang saya syukuri, gitu ya. Meskipun mungkin pada saat itu ilmu saya juga masih terlalu dangkal, dan saya terus belajar, makanya dianggap bankers yang terlalu ke kanan, sehingga terpaksa harus lepas jabatan pada saat itu. Tetapi itulah yang membuat kedewasaan sehingga saya diberikan amanah kembali di Bank Muamalat gitu ya. Nah balik lagi, daun yang jatuh saja sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz, apalagi peristiwa-peristiwa besar. Ya baik peristiwa besar yang dialami oleh pribadi maupun peristiwa-peristiwa secara umum. Nah kembali lagi kuncinya adalah bagaimana kita memaknai. Karena Allah menyebutkan bahwa setiap pergantian siang dan malam sejatinya adalah ayat-ayat Allah. Penciptaan langit dan bumi bergantinya siang dan malam itu ayat-ayat Allah. Jadi setiap peristiwa, ketemunya kita di sini, diskusinya kita di sini sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Dan pasti ada hikmah. Cuman masalahnya tidak semua kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mendapatkan hikmah. Karena hikmah itulah yang sebenarnya paling berharga. Nah, masalah cerita, dampak, implikasi, dan seterusnya, itu saya rasa sih buat kita lebih bersifat resiko. Tapi yang terpenting adalah mendapatkan hikmah. Kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan oleh industri sekarang, Pak? Modal utama dari seorang pemimpin saat ini, organisasi bisnis terutama, adalah mulai bercerita atau mulai melakukan transformasi terkait dengan sustainabilitas dan belajar mulai menyadarkan kembali organisasinya untuk belajar menjadi manusia. Karena gini, justru dengan adanya AI dan seterusnya, maka persaingan masa depan itu adalah persaingan untuk menjadi manusia. Sesuatu yang tidak dapat digitalisasi itu menjadi sumber daya paling mahal di organisasi. Apa yang tidak bisa digitalisasi? Kejujuran, integritas, kreativitas, kepedulian. Ini akan menjadi barang langka satu ke depannya. Dan ini menjadi orang mau bayar mahal untuk itu.
Kenapa? Karena yang lainnya sudah bisa diganti dengan AI yang lebih efisien, lebih nggak rewel, nggak pernah nuntut minta naik gaji, dan seterusnya. Tetapi yang tadi, kejujuran, integritas, kreativitas, kepedulian, itu semua adalah sesuatu yang tidak bisa digitalisasi. Jadi pertanyaan mendasar, apa peran pemimpin abad saat ini adalah menyadarkan organisasi tadi tentang sustainability, dan kedua menyadarkan organisasi tentang apa itu manusia. Ini yang saya sebutkan sebagai semakin transendental. Jadi titik tertentu saat ini pemimpin dituntut untuk semakin transendental. Semakin bisa menanamkan sifat-sifat insaniyah di dalam organisasinya. Nah, jadi itu menurut saya ke depannya. Ya, sebenarnya sederhana ya. Kalau mau bicara tuntutan pemimpin berikutnya, kan kalau kita lihat hierarki dari informasi, hierarki dari pengetahuan, itu kan pertama data. Oleh karenanya, di era big data, itu orang berlomba untuk mendapatkan data dalam jumlah masif. Kira-kira tahun 2010 yang lalu, Jack Ma sudah mengatakan bahwa saat ini era big data sudah selesai. Insinyur hardware sudah boleh istirahat. Kenapa? Karena teknologi pattern ke depannya sudah ditemukan. Bahwa nanti 3G, 4G, 5G, sampai 7G, dan seterusnya itu sudah bisa dipetakan. Tinggal urusan capital untuk investasinya. Big data sudah selesai. Kemudian dari big data selesai, sekarang era dari data meningkat menjadi informasi. Nah, baru di sini era data analytics. Nah, informasi nanti akan diangkat menjadi knowledge, ini yang AI. Knowledge itu berasal dari hasil pengolahan algoritma dari informasi. Hasil dari eksperimen, experience, dan expert, kurang lebih seperti itu, maka lahirlah knowledge. Nah, selesai. Inilah yang menyebabkan kenapa Gojek itu nilainya mahal, pokoknya perusahaan-perusahaan yang data mining itu nilainya mahal, karena memiliki asumsi bahwa data bisa diolah menjadi informasi, informasi bisa diolah menjadi knowledge. Kalau saya ulang lagi, pertanyaan saya adalah, knowledge itu berbasiskan masa depan atau masa lalu? Masa lalu. Karena knowledge itu lahirnya dari information, information lahirnya dari data. Data itu fakta, fakta itu sudah terjadi, tidak ada fakta masa depan. Orang hidupnya ke depan atau ke belakang? Ke depan. Jadi knowledge tidak cukup, dan inilah yang kemudian wisdom. Jadi kalau hierarkinya kan data, informasi, knowledge, wisdom. Wisdom inilah yang kemudian sebenarnya tadi saya sebutkan tadi, peran daripada seorang pemimpin. Dan dia sifatnya transendental. Dia harus bisa melihat apa yang tidak tersajikan oleh data dan informasi. Nah, ini yang namanya wisdom, tapi kalau dalam Islam, wisdom itu namanya basyiroh. Basyiroh itu letaknya tidak di mata, dia adanya di hati. Nah, jadi perlunya kehadiran seorang pemimpin, karena pemimpin ini akan membawa organisasinya menuju masa depan. Tetapi AI itu semua bicara adalah masa lalu. Jadi kalau urusan-urusan hal-hal yang tadi, apa saja sih yang bisa didigitalisasi, sesuatu yang berulang terjadi di masa lalu, itu semua pada dasarnya bisa terdigitalisasi. Tapi kemampuan menafsirkan masa depan, itu yang tidak bisa didigitalisasi. Bank Muamalat ingin punya ruang tumbuh yang sebesar apa sih, Pak? Agama Islam adalah agama yang komprehensif. Komprehensif itu artinya tidak terpisah-pisah, mengatur segalanya. Nah, sehingga di dalam ekonomi syariah itu tidak ada pemisahan antara konsep komersial, antara moneter, real sektor, dan sosial. Dia menjadi satu kesatuan yang tujuannya adalah melahirkan maslahat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam perjalanannya kita sudah terbiasa untuk membuat sekat-sekat sebagaimana layaknya perkembangan konsep sekularisme, bahwa agama jangan mengatur ekonomi. Agama tidak boleh mengatur politik. Nah, di dalam Islam itu adalah satu kesatuan. Nah, oleh karenanya pada saat kita bicara bank syariah, harusnya bank syariah itu adalah bank yang bisa mengkonek antara sektor real, sektor moneter, dan sosial menjadi satu-satu rangkaian. Dan disinilah harusnya letak daripada bank syariah itu bekerja. Nah, ini hanya bisa
diwujudkan apabila bank syariah itu mengandalkan pencapaiannya atau mencantolkan pencapaiannya pada konsep-konsep ilahiyah yang sederhananya oleh Imam Syatibi disebut sebagai maqasidul syariah, sebab diturunkannya syariah. Nah, itu parameternya adalah bahwa siapapun yang bertransaksi atau yang memiliki peran di dalam ekonomi itu harus bisa promote dan melindungi nilai-nilai agamanya, hifdzuddin. Pada saat dia bertransaksi, maka keyakinannya tentang Allah dan hari akhir semakin tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah hifdzun nafs. Keselamatan atas jiwanya terlindungi. Artinya dia hanya memproduksi barang-barang yang baik untuk dikonsumsi, tidak mencelakakan orang, memperhatikan alam, keseimbangan alam dan seterusnya. Kemudian setelah hifdzun nafs, dia hifdzun akal. Semakin cerdas, tidak ada tipu menipu, tidak ada orang menjadi semakin bodoh. Biarkan ini segmen buat orang yang bodoh, kita bermain di segmen orang pintar. Nah, itu kadang-kadang kan contoh misalkan, kenapa di Islam itu tidak mengenal yang namanya investment bank dan commercial bank? Kalau di Amerika dikenal namanya perbedaan mendasar, contohnya 144A rule. Itu pelajaran waktu saya masih di New York. 144 rule itu adalah ada sebuah produk keuangan yang hanya boleh dipasarkan kepada advance market. Berarti di sana dia sudah memilah antara advance market, orang-orang yang memiliki kecerdasan finansial dengan orang-orang yang bodoh finansial. Nah, di dalam Islam, justru tugas dari si bank inilah yang membuat tidak ada lagi orang-orang yang bodoh dalam finansial. Kalau di sana, itu dipelihara segmen bodoh dan segmen pintar. Gitu ya. Ini udah beda banget paradigmanya. Di dalam akad-akadnya yang ada di bank syariah, itu harus mencerdaskan orang. Ya contoh misalkan, kenapa harus bagi hasil? Ya orang harus dicerdaskan dengan konsep yang namanya al-ghurm bil-ghurm dan al-kharaj bi'adaman. There is no return without risk. Anda kalau mau dapat return ya harus siap dengan resikonya. Nah sementara segmen bodoh biarkan aja, dia nggak ngerti risknya. Sehingga buat dia pantas untuk mendapatkan return kecil, return besar itu jatahnya kita, orang-orang yang berpendidikan tinggi dan seterusnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah setelah hifdzun din, nafs, akal, kemudian hifdzun nasab, keturunan. Di dalam konsep ekonomi syariah itu harus, transaksi itu harus memperhatikan anak cucu keturunan itu tidak boleh tereksploitasi. Yang paling dahsyat itu sekarang kan hutang. Tahu hutang, penemuan hutang terbesar itu sebenarnya apa? Hutang itu sebenarnya lebih dahsyat daripada bom nuklir. Kalau bom diledakkan, itu kan yang hancur adalah orang sekitar dan orang yang hidup pada masa itu. Tapi kalau hutang diledakkan, anak yang belum lahir pun sudah menjadi budak dari sebuah hutang. Dan dia lebih dahsyat daripada sebuah bom. Dia bisa diledakkan, tetapi seluruh sarana prasarananya tetap ada. Pabriknya tetap ada, perkebunannya tetap ada, semuanya tetap ada, tetap menghasilkan, tetapi sang penghutang sudah kehilangan pemiliknya. Dan kalau hutangnya begitu besar, bahkan konsesinya pun hilang. Minyak dan batu bara yang ada dalam perut buminya itu sudah tergadaikan. Dan kalau masih kurang juga, anak yang akan dilahirkan harus mencicil. Ini kan lebih jahat dari sebuah bom. Nah itu namanya hifdzun nafs. Itu kalau dilihat, hifdzun nasab itu sudah dipikirkan dalam Islam, bahwa transaksi itu dalam Islam harus bisa melindungi anak cucu keturunannya. Dan yang terakhir baru hifdzun mal, baru hartanya harus bertambah. Nah teman-teman semua, jadi inilah ya cerita tentang maqasid syariah. Nah kalau ditanya, roomnya masih besar sekali karena tidak ada bank syariah yang sampai saat ini sudah menerapkan KPM maqasid syariah. Karena room ini sebenarnya pegang kunci adalah sang pemilik daripada bank tersebut. Nah kalau ditanya bank muamalat akan seperti apa? Impian pribadi saya dan harapannya juga karena saya sudah sampaikan ke teman-teman di sini, kita perlahan-lahan bisa menggunakan KPM maqasid gitu ya. Ya memang nanti PR terbesarnya kita itu adalah apakah pemilik itu akan memiliki paradigma dan orientasi yang sama. Bapak sempat bilang kalau Bapak ke Bank Muamalat itu untuk menciptakan turning point. Target bisnisnya apa, Pak? Turning point di muamalat sebenarnya saya tidak muluk-muluk dan saya juga
tidak memiliki pretensi bahwa saya bisa melahirkan sesuatu yang hebat, karena pada dasarnya saya pun juga bukan siapa-siapa dengan keterbatasan yang sangat terbatas bahkan. Banyak pendahulu-pendahulu saya yang justru lebih mumpuni dan mungkin memiliki kompetensi yang lebih dahsyat. Tapi sederhananya turning point yang ingin saya lakukan adalah menghidupkan kembali DNA yang ada, yang lahir di Bank Muamalat. Jadi melihat dua hal tersebut, turning point saya adalah kembali menjadikan Bank Muamalat sebagai bank dengan ekosistem haji yang kuat, kemudian juga melahirkan inovasi-inovasi di sektor ekonomi sosial, dalam hal ini zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan yang ketiga, beyond banking itu saya ingin menjadikan Bank Muamalat sebagai lifestyle banking, syariah lifestyle banking. Jadi berbank itu tidak hanya lagi untuk memelihara account, tapi sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup. Dan memang pada titik tertentu, orang itu tidak pernah lagi ditanyakan, Pak, pakai rekening apa? Kan saat ini udah nggak ada. Orang kalau pada saat mau bayar, mau pakai apa, Bu? OVO, Kris, dan sudah tidak pernah lagi ditanya banknya. Nah, jadi saya berharap, entah gimana caranya gitu, mimpi saya, pada saat ditanya, Pak mau bayar pakai apa? Pakai muamalat. Jadi muamalat itu sudah bukan nama bank. Muamalat itu tadi sebuah gerakan, style aja. Mau bayar pakai apa? Pakai muamalat. Itu berarti pada titik itu, muamalat sudah memiliki platform digital yang sangat mumpuni, sudah hadir di setiap sisi kehidupan masyarakat. Ya saya nggak berpikir 1, 2, 3 tahun ke depan. Dan juga nggak penting buat saya apakah saya akan melanjutkan. Tetapi ada dalam impian saya suatu saat orang ditanya, mau bayar pakai apa? Muamalat. Terus mau ditanya, rekeningnya, orang harusnya jawabnya adalah, oke, mau konven atau syariah? Orang tuh pengennya bilangnya saya mau yang muamalat. Karena sudah tadi ya, lifestyle itu sudah menjadi bagian dari brand muamalat. Impiannya seperti itu.